Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Afirid Tonga, dari kelas Siret 5C, NIM 09031282323809. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait sistem yang saya kembangkan, yaitu proyek pengembangan sistem informasi jasa bantuan berbasis website. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi berikut latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam hal pemesanan maupun transaksi pembayaran. Jadi kemajuan teknologi berbasis web dan mobile telah membuka peluang bagi hadirnya sistem yang dapat mempertemukan penyedia jasa atau mitra dan pengguna jasa atau customer dalam satu platform terpadu. Namun pada praktiknya masih banyak penyedia jasa mandiri yang kesulitan memasarkan layanannya secara luas, serta calon pengguna yang mengalami kendala dalam menemukan penyedia jasa terpercaya dengan harga yang transparan. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka dikembangkanlah sistem layanan jasa berbasis web yang berperan sebagai pihak ketiga, jadi media antara mitra penyedia jasa dan pelanggan. Kemudian tentang sistem yang saya buat, yaitu sistem yang dikembangkan ini merupakan platform layanan jasa berbasis web yang berfungsi sebagai perantara antara mitra jasa dan pelanggan atau customer. Jadi di platform ini tidak secara langsung menyediakan layanan, melainkan menyediakan sarana digital untuk menghubungkan kedua pihak tersebut. Jadi melalui sistem ini pelanggan dapat memilih berbagai jenis layanan yang disediakan oleh mitra jasa, seperti jasa antar jemput, jasa kebersihan, jasa angkut barang, dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi setiap jasa juga memiliki kebebasan untuk mendeskripsikan diri mereka, menentukan jenis layanan, serta menetapkan harga sesuai kebijakan masing-masing. Nah, jadi sistem ini juga mendukung dua metode pembayaran, yaitu cashless dan cash tunai. Jadi untuk sistem ini mengambil keuntungannya dapat dari tax yang dikenakan sebagai jasa aplikasi. Nah, kemudian sistem ini juga dilengkapi fitur, yaitu profil mitra jasa, fitur chat dan notifikasi untuk bernegosiasi antara mitra jasa dan customer. Kemudian mencatat riwayat transaksi. Kemudian ada fitur dashboard pengelolaan yang menyediakan tampilan secara terpisah untuk pelanggan, mitra jasa, dan admin sistem dalam memantau pemesanan, pembayaran, dan laporan komisi. Nah, kemudian metodologi yang saya pakai untuk pengembangan sistem ini yaitu metode agile dengan kerangka kerja Scrum. Nah, adapun tujuan saya mengembangkan sistem ini yaitu yang pertama membangun platform digital yang mempertemukan pelanggan dan mitra jasa secara efisien, aman, dan transparan. Kemudian menyediakan sistem pembayaran cashless dan cash yang fleksibel sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian menerapkan sistem transaksi yang adil dan dapat dipantau dengan dana ditahan sementara untuk pembayaran non-tunai serta pemotongan komisi otomatis dari saldo mitra untuk pembayaran tunai. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk menjadi mitra jasa dan memperoleh penghasilan tambahan melalui sistem yang saya buat. Kemudian mempermudah pelanggan dalam menemukan penyedia jasa sesuai dengan kebutuhan dan harga yang jelas dan sistem transaksi yang terjamin aman. Kemudian meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan antara pelanggan, mitra jasa, dan pengelola platform melalui sistem verifikasi digital dan pencatatan transaksi yang transparan. Kemudian untuk sasaran dari sistem yang saya buat yaitu yang pertama yaitu mitra jasa. Jadi mitra jasa ini adalah individu atau kelompok yang ingin menawarkan layanan jasa secara mandiri melalui platform digital, baik dalam bentuk jasa harian maupun jasa khusus sesuai keahlian masing-masing. Yang kedua yaitu pelanggan atau customer. Jadi pelanggan atau customer ini adalah masyarakat umum yang membutuhkan layanan praktis dan cepat tanpa harus mencari penyedia jasa secara manual.
dengan kemudahan memilih metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan. Oke, langsung saja ini diagram WBS-nya. Jadi kami membuat eh, 7 fase. Yang pertama yaitu investigasi awal, kedua analisis masalah, ketiga analisis kebutuhan, keempat analisis keputusan, yang kelima desain, yang keenam konstruksi, dan yang ketujuh implementasi. Jadi yang pertama itu investigasi awal. Jadi pada tingkat duanya itu terbagi menjadi 4, yaitu mengumpulkan data lapangan, identifikasi prosedur dan proses layanan, membuat project charter, dan dokumentasi akhir investigasi awal. Nah, kemudian untuk tingkat tiganya, yaitu wawancara calon pengguna. Jadi wawancara dengan calon pengguna ini yaitu menentukan segmen customer, menyusun daftar pertanyaan, dan membuat jadwal serta janji wawancara dengan calon customer. Nah, kemudian untuk 1.1.2 yaitu wawancara calon mitra jasa, eh, cleaning seperti cleaner atau tukang angkut, driver, dan lain-lain. Ya, sama seperti sebelumnya yaitu identifikasi jenis mitra, menyusun daftar pertanyaan, membuat janji, dan lain-lain. Kemudian yaitu observasi proses pemesanan manual. Nah, jadi di observasi proses manual terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan SDM yang terdapat pada diagram ini. Kemudian yang tingkat 3, 1.1.4 yaitu mengumpulkan dokumentasi dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Kemudian untuk tingkat duanya yang bagian 1.2 yaitu identifikasi prosedur prosedur dan proses layanan. Nah, jadi di kegiatan ini terdapat identifikasi kategori layanan utama, membuat alur umum pemesanan jasa, membuat flowchart detail per kategori layanan, dan dokumentasi proses layanan. Jadi di identifikasi ini kita menganalisis kebutuhan layanan, analisis terkait kebersihan, angkut pindahan, dan lain-lain. Kemudian kita dokumentasikan kategori layanan yang kita analisis sebelumnya. Kemudian untuk 1.2.2 yaitu membuat alur umum pemesanan jasa yang dimulai dari desain skenario hingga mencatat tahapan penyelesaian dan cara customer memberikan feedback. Kemudian yaitu membuat flowchart detail per kategori layanan. Jadi di kegiatan ini membuat flowchart dari beberapa kategori layanan oleh mitra jasa. Nah, kemudian yang terakhir dari eh, 1.2 yaitu 1.2.4 yaitu mendokumentasikan eh, proses layanan. Lanjut ke tingkat 2 1.3 yaitu membuat project charter. Jadi pada eh, kegiatan ini yaitu menganalisis peluang bisnis, identifikasi permasalahan, kemudian lingkup proyek, estimasi biaya, dan mengumpulkan hasil project charter. Kemudian masuk ke 1.4 yaitu dokumentasi akhir investigasi awal. Nah, jadi di kegiatan ini kita mengumpulkan semua dokumentasi, menyusun laporan, dan mereview laporan dengan project manager serta finalisasi laporan tersebut. Kemudian next ke fase kedua yaitu analisis masalah. Jadi di fase ini terdapat 3 kegiatan utama yaitu menelusuri masalah sistem manual, menentukan permasalahan yang harus diselesaikan, dan memvalidasi dan prioritaskan masalah. Nah, jadi pada tingkat 3 dari 2.1 yaitu 2.1.1 yaitu mempelajari hasil awal investigasi yang sebelumnya dilakukan. Jadi dengan mengkaji ulang hasil,
Kemudian membuat ringkasan masalah awal. Nah, lanjut untuk 2.1.2 yaitu wawancara lanjutan untuk analisis masalah. Ya, kegiatannya ya seperti menyusun pertanyaan, membuat janji, dan lain-lain. Kemudian kegiatan 2.2 yaitu menentukan permasalahan yang harus diselesaikan sistem. Nah, jadi di sini kita mengumpulkan daftar masalah dari wawancara customer, mengumpulkan daftar masalah dari wawancara mitra jasa, dan mengumpulkan daftar masalah tersebut dari sisi admin atau pengelola. Kemudian yang terakhir yaitu mengklasifikasikan masalah eh, yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu 2.2. Maaf, selanjutnya yaitu 2.3 yaitu validasi dan prioritisasi masalah. Nah, jadi kegiatannya yaitu rapat dengan tim pengembang internal, rapat dengan perwakilan customer dan mitra, serta dokumentasi akhir analisis masalah. Nah, jadi pada kegiatan rapat tim ini, yaitu menentukan tingkat prioritas masalah serta mendokumentasikan hasil rapat internal tersebut. Untuk 2.3.2-nya sama saja, mirip-mirip untuk kegiatannya ya. Dan yang terakhir yaitu 2.3.3 yaitu mendokumentasikan hasil akhir analisis masalah. Nah, jadi seperti menyusun laporan analisis, mereview laporan bersama project manager, dan yang terakhir yaitu finalisasi laporan analisis masalah. Kemudian lanjut untuk analisis kebutuhan. Nah, jadi di analisis kebutuhan ini ada tiga kegiatan utama yaitu mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem jasa bantu, menentukan kebutuhan sistem jasa bantu, dan pembuatan dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan sistem jasa bantu. Nah, untuk breakdown dari 3.1 yaitu mengoptimalisasi hasil observasi dan investigasi awal proses pemesanan manual jasa bantu. Kemudian diklasifikasikan dan yang terakhir yaitu menganalisis kebutuhan sistem. Kemudian untuk tingkat duanya dari 3.2 menentukan kebutuhan sistem jasa bantu. Jadi di sini kegiatannya yang pertama yaitu rapat dengan tim pengembang untuk menentukan analisis kebutuhan. Kemudian rapat dengan calon pengguna dan yang terakhir mengumpulkan dokumentasi hasil dari rapat yang dilakukan sebelumnya. Kemudian lanjut ke 3.3 yaitu pembuatan dokumentasi akhir. Jadi breakdownnya yaitu mengumpulkan seluruh dokumen hasil analisis dan membuat dokumentasi akhir analisis kebutuhan sistem jasa bantu. Oke, selanjutnya yaitu fase keempat yaitu analisis keputusan. Nah, jadi di analisis kebutuhan ini terdapat 5 kegiatan utama yaitu pengumpulan data, perumusan kandidat, analisis kelayakan sistem, penentuan kandidat sistem terpilih, dan dokumentasi akhir analisis keputusan. Nah, jadi breakdown-nya dari 4.1 yaitu mengkaji ulang hasil analisis kebutuhan, mengidentifikasi, kemudian yang terakhir menyusun catatan awal sebagai bahan pertimbangan pemilihan sistem. Kemudian untuk 4.2-nya yaitu identifikasi alternatif sistem, analisis tiap kandidatnya, kemudian menentukan kandidat yang layak, serta merumuskan rekomendasi kandidat sistem, dan yang terakhir yaitu dokumentasi hasil rekomendasi. Kemudian 4.3 analisis kelayakan sistem. Yang pertama itu kita persiapkan dulu analisisnya, kemudian pembahasan aspek kelayakan dari sistem, dan yang terakhir yaitu dokumentasi hasil analisis kelayakan tersebut. Ini breakdownnya bisa dilihat.
Nah, kemudian 4.4 yaitu penentuan kandidat sistem terpilih. Jadi di sini kegiatannya yaitu rapat dengan calon pengguna dan penyedia jasa, kemudian rapat dengan tim pengembang juga, dan yang terakhir yaitu finalisasi keputusan. Nah, ini breakdown kegiatannya. Dan yang terakhir dari fase 4 yaitu mendokumentasikan seluruh analisis keputusan. Nah, jadi di 4.5 ini di breakdown lagi, yaitu mengumpulkan seluruh dokumen hasil analisis keputusan, menyusun, dan kemudian diarsipkan. Selanjutnya, fase 5 yaitu tahap desain. Nah, jadi di tahap desain ini terdapat 10 kegiatan utama, yaitu mengumpulkan data untuk desain, desain diagram dekomposisi sistem jasa bantu, desain logika proses atau DFD, kemudian desain logika struktur penyimpanan data atau IRD, kemudian desain fisik penyimpanan data skema database, kemudian desain fisik proses sistem atau PDFD, kemudian desain topologi jaringan, desain interface, mengumpulkan dokumentasi rancangan desain, dan yang terakhir menentukan desain final. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu mengumpulkan data untuk desain. Jadi kegiatannya yaitu mempelajari hasil analisis kebutuhan serta benchmark aplikasi sejenis dari jasa bantu. Nah, kemudian untuk 5.2 kegiatannya yaitu membuat rancangan desain diagram dekomposisi dan membuat dokumentasinya. Kemudian untuk aktivitas 5.3 yaitu membuat rancangannya, kemudian apabila sudah selesai, didokumentasikan hasilnya. Kemudian untuk 5.4 yaitu desain logika, struktur penyimpanan data atau IRD, yang dimana kegiatannya membuat rancangan IRD dan membuat dokumentasi hasil IRD tersebut. Nah, untuk 5.5 yaitu desain fisik penyimpanan data, jadi kegiatannya yaitu membuat rancangan skema database dan mendokumentasikan hasil skema database tersebut. Lanjut kemudian ke 5.6 yaitu desain proses sistem atau PDFD. Jadi di kegiatannya yaitu membuat rancangan PDFD, kemudian mendokumentasikan hasil PDFD yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu desain topologi jaringan. Nah, jadi desain topologi jaringan ini kegiatannya membuat rancangan topologi jaringan dan mendokumentasikan hasilnya. Kemudian 5.8 yaitu desain interface. Kegiatannya yaitu membuat rancangan UI UX dan mendokumentasikan hasil desain dari UI UX yang telah dibuat. Kemudian pada kegiatan 5.9 yaitu mengumpulkan seluruh dokumentasi mulai dari DFD sampai dengan dokumentasi UI yang telah dirancang sebelumnya. Dan pada kegiatan akhir yaitu menentukan desain desain final dari sistem yang dibuat. Kegiatannya yaitu mempelajari seluruh dokumentasi, maaf, mempelajari seluruh dokumentasi desain, kemudian rapat final dengan eh, tim dan stakeholder, dan yang terakhir mendokumentasikan seluruh hasil akhir desain. Kemudian fase 6 yaitu konstruksi. Nah, jadi di konstruksi ini terdapat 7 kegiatan utama yaitu mengumpulkan dokumentasi final desain untuk konstruksi, pengembangan UI, pengembangan database sistem, membuat kode proses sistem backend dan API, kemudian integrasi sistem, uji coba sistem, dan dokumentasi konstruksi. Nah, pada kegiatan yang pertama yaitu kita hanya mereview dokumentasi desain final. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu 6.2 pengembangan UI, yang dimana
Kegiatannya yaitu mengcoding UI setiap halaman user dan penyedia jasa. Kemudian dilakukan testing dan evaluasi UI, dan yang terakhir dokumentasikan hasil dari kegiatan sebelumnya. Kemudian kegiatan 6.3 yaitu pengembangan database sistem. Nah, jadi kegiatannya yang pertama yaitu instalasi RDBMS, kemudian mengcoding database-nya, dan yang terakhir testing dan evaluasi database. Kemudian pada kegiatan 6.4 yaitu membuat kode proses sistem yaitu backend dan API. Jadi yang kegiatan pertama yaitu mengcoding proses seperti modul autentikasi dan transaksi jasa. Kemudian melakukan testing dan evaluasi. Dan yang terakhir mendokumentasikan hasil coding dari kegiatan sebelumnya. Kemudian kegiatan 6.5 yaitu integrasi sistem. Nah, jadi pada kegiatan ini dilakukan integrasi UI, database, dan backend. Kemudian dilakukan testing, integrasi alur end-to-end-nya, dan kemudian mendokumentasikan hasil integrasi tersebut. Kemudian kegiatan 6.6 yaitu uji coba sistem. Nah, jadi kegiatannya yaitu melakukan alpha testing oleh tim internal. Kemudian beta testing oleh calon user dan penyedia jasa. Kemudian rapat evaluasi hasil testing dengan tim internal dan rapat evaluasi hasil testing dengan user. Ini breakdown kegiatannya. Kemudian yang terakhir yaitu dokumentasi konstruksi. Nah, jadi mengumpulkan seluruh dokumentasi hasil konstruksi. Oke, maaf. Selanjutnya yaitu implementasi pada fase ketujuh. Jadi di fase ketujuh ini terdapat kegiatan utama yaitu pengadaan infrastruktur, deploy sistem, migrasi data user dan mitra, kemudian uji coba implementasi dan training dan sosialisasi pengguna serta dokumentasi implementasi. Nah, jadi pada 7.1 ini ada kegiatan berupa pengadaan domain, pengadaan hosting dan server, dan konfigurasi awal server. Kemudian pada 7.2 yaitu deploy sistem. Nah, jadi di deploy sistem ini terdapat deploy backend, deploy frontend, dan integrasi payment gateway. Kemudian untuk breakdownnya bisa dilihat di sini.
Lanjut, yaitu kegiatan 7.3 yaitu migrasi dan input data awal. Nah, jadi pada kegiatan ini eh, melakukan migrasi data admin dan mitra serta setup layanan awal. Next, yaitu uji coba implementasi. Nah, jadi di uji coba ini eh, melakukan beta testing oleh user dan mitra terbatas. Itu perhitungannya seperti ini. Kemudian next yaitu kegiatan 7.5 yaitu training dan sosialisasi pengguna. Nah, jadi kegiatannya yaitu mentraining admin, mentraining mitra jasa, dan mensosialisasikan kepada customer atau pengguna. Oke, nah selanjutnya lanjut ke tabel task atau kegiatan. Nah, jadi di fase satu ini saya mengambil kegiatan dari seluruh tingkat 3 dari WBS. Nah, jadi untuk kodenya 1.1 yaitu dengan nama task wawancara calon pengguna. Jadi SDM pelaksananya business analyst, staff administrator, interviewer, dan technical writer. Peralatan yang diperlukan yaitu ATK, kamera, dan voice recorder untuk merekam suara dari wawancara. Untuk lama waktu pekerjaannya yaitu 5 hari. Kemudian biayanya yaitu transport lokal dan goodie bag yang diserahkan kepada narasumber. Kemudian untuk eh, selanjutnya dengan kode tag 1.1.2, nama tagsnya wawancara calon mitra jasa eh, sama, cuma narasumbernya saja yang berbeda. Kemudian next yaitu observasi proses pemesanan manual. Nah, jadi untuk SDM pelaksananya yaitu bisnis analis, staf administrator, surveyor, technical writer. Kemudian untuk peralatannya yaitu ATK untuk mencatat hasil observasi, kemudian kamera untuk mendokumentasikan. Jadi lama waktu kerjaannya yaitu 6 hari. Untuk biayanya yaitu transportasi. Kemudian next 1.1.4 yaitu mengumpulkan dokumentasi. Jadi seluruh kegiatan sebelumnya dokumentasinya dikumpulkan oleh technical writer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, ATK, dan Google Drive. Lama waktu pekerjaannya hanya 1 hari saja. Kemudian lanjut untuk kode tag 1.2 1.1 namanya identifikasi kategori layanan utama. Nah, yang dilakukan oleh bisnis analis dan technical writer. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu ATK dan laptop dengan waktu pekerjaan selama 2 hari. Next, 1.1.2 yaitu membuat alur umum pemesanan jasa. Jadi untuk SDM pelaksananya yaitu bisnis analis, sistem analis, dan surveyor. Peralatannya yaitu ATK, laptop, dan software diagram untuk membuat alurnya yang berupa workflow. Jadi lama waktu pekerjaannya yaitu 3 hari. Selanjutnya 1.2.3 yaitu membuat flowchart detail per kategori layanan yang dilakukan oleh bisnis analis. Jadi peralatan yang digunakan yaitu laptop dan software diagram. Lama waktu pekerjaannya 2 hari. Kemudian 1.2.4 yaitu dokumentasi proses layanan. Jadi kegiatan sebelumnya semua didokumentasikan oleh technical writer dengan lama waktu kerjaan 2 hari. Untuk peralatannya ATK, laptop, dan Google Drive. Kemudian kegiatan tax 1.1.3.1 yaitu analisis peluang bisnis. Jadi SDM pelaksananya yaitu bisnis analis, project manager, dan technical writer. Lama waktunya 4 hari dan biayanya hanya untuk konsumsi dari rapat. Kemudian kegiatan 1.3.2 yaitu identifikasi permasalahan yang dilakukan bisnis analis dan technical writer. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu ATK dan laptop.
dengan lama waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Kemudian kode tax 1.3.3 dengan nama tax yaitu link proyek yang dilaksanakan oleh project manager, technical writer, ATK dengan peralatan yaitu ATK, laptop. Waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Kemudian dengan kode tax 3.4 yaitu menentukan estimasi biaya yang dilakukan oleh administrasi keuangan dan technical writer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan software spreadsheet yang berupa Excel. Jadi lama waktu pekerjaannya yaitu 2 hari. Kemudian selanjutnya yaitu mengumpulkan semua dokumentasi hasil observasi awal yang dilakukan oleh staf administrator. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu laptop, ATK, Google Drive. Lama waktu pekerjaannya yaitu 1 hari. Next yaitu menyusun laporan hasil akhir investigasi awal. Jadi di sini technical writer menyusun laporan yang dengan menggunakan laptop dan lama waktu pekerjaannya yaitu 1 hari. Kemudian mereview laporan dengan project manager yang dilakukan oleh project manager dan technical writer. Jadi peralatannya yaitu laptop dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari. Kemudian selanjutnya dengan kode tax 1.4.4 yaitu finalisasi laporan yang dilakukan oleh technical writer. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu laptop. Lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari. Next ke fase 2 yaitu analisis masalah. Jadi di kode tax 2.1.1 dengan nama mempelajari hasil investigasi awal yang dilakukan bisnis analis, surveyor, technical writer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dengan lama waktu pekerjaan yaitu 3 hari. Kemudian next, wawancara lanjutan untuk analisis masalah. Jadi SDM-nya yaitu bisnis analis, staf administrator, interviewer, technical writer. Peralatannya itu laptop, ATK, kamera, voice recorder, dengan lama waktu pekerjaan yaitu 3 hari dan biaya perjalanan dinasnya yaitu berupa transport dan goodie bag yang diserahkan kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi. Kemudian selanjutnya yaitu 2.1 2.2.1 yaitu mengumpulkan daftar masalah dari wawancara customer yang dilakukan bisnis analis dan technical writer. Jadi peralatannya yaitu laptop dan ATK dengan lama waktu pekerjaan 1 hari saja. Kemudian next 2.2.2 yaitu mengumpulkan daftar masalah dari wawancara mitra jasa yang dilakukan oleh bisnis analis dan technical writer. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan ATK dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari. Kemudian next mengumpulkan daftar masalah dari sisi admin atau pengelola yang dilakukan oleh surveyor, sistem analis, dan technical writer. Peralatan yang digunakan yaitu laptop atau PC dan ATK dan lama waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Next, kode tax 2.2.4 mengklasifikasikan masalah yang dilakukan oleh bisnis analis, technical writer, laptop, eh, peralatan yang diperlukan yaitu berupa laptop dan ATK dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari. Kemudian next, kegiatan 2.3.1 yaitu rapat tim dengan pengembang internal. Rapat tim pengembang dengan internal. Maaf, rapat tim pengembang internal. Next, dan pelaksananya yaitu business analyst, project manager, sistem analis, technical writer. Peralatan yang diperlukan, laptop, proyektor, dan ATK dengan lama pekerjaan 1 hari dan biaya perjalanan dinas yaitu konsumsi rapat. Next, sama saja namun dengan perwakilan customer dan mitra dengan lama waktu 2 hari dan biaya perjalanan dinas berupa transportasi, konsumsi rapat, dan ruang meeting. Next, kode 2.3.3 yaitu dokumentasi hasil akhir analisis masalah yang dilakukan oleh technical writers dan project manager selama 2 hari dengan peralatan yang diperlukan yaitu laptop, ATK, dan Google Drive. Kemudian masuk ke fase 3 yaitu analisis kebutuhan. Jadi pada
3.1.1 yaitu mengompilasi hasil observasi dan investigasi awal proses pemesanan manual jasa bantu yang dilakukan oleh sistem analis. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dengan lama waktu pengerjaan yaitu 2 hari. Kemudian next 3.1.2 yaitu mengklasifikasikan data kebutuhan pengguna dan penyedia jasa. SDM pelaksananya yaitu sistem analis, nama waktu pekerja 1 hari, dan peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan ATK. Kemudian kemudian 3.1.3 yaitu menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan data yang telah diklasifikasikan. SDM pelaksananya yaitu sistem analis, peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan ATK dengan lama waktu pekerjaan 2 hari. Next, rapat tim pengembang untuk analisis kebutuhan, yaitu SDM pelaksananya staf administrator dan technical writer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, proyektor, ATK dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari saja. Dan biaya perjalanan dinas yaitu konsumsi rapat. Kemudian ini sama saja namun dengan berrapat dengan calon pengguna dan penyedia jasa. Jadi lama waktu pekerjaannya 1 hari dan biaya perjalanan dinasnya berupa transportasi, konsumsi, dan ruang rapat. Kemudian next yaitu mengumpulkan dokumentasi rapat. SDM pelaksananya yaitu technical writer, peralatan yang diperlukan laptop dan Google Drive dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Next, mengumpulkan seluruh dokumen hasil analisis yang dilakukan oleh technical writer dengan peralatan yaitu laptop dan Google Drive dengan lama waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Next, membuat dokumentasi akhir analisis kebutuhan sistem jasa bantu, yaitu SDM-nya technical writer, peralatannya laptop atau Google Drive dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari. Kemudian kode tax 4.1.1 fase 4 analisis keputusan, yaitu mengkaji ulang hasil analisis kebutuhan untuk SDM-nya yaitu bisnis analis. Peralatan yang diperlukan hanya laptop dan lama waktu pekerjaan 2 hari. Kemudian next 4.1.2 yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan dengan sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Peralatannya yaitu laptop dan lama waktu pekerjaan 1 hari. Kemudian menyusun catatan awal sebagai bahan pertimbangan pemilihan sistem. Yang SDM-nya yaitu Project Manager, peralatannya yaitu laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel dengan lama waktu pengerjaan 2 hari. Kemudian next, identifikasi alternatif sistem. Jadi sistem pelaksananya yaitu sistem analis dan peralatan yang diperlukan laptop dan Microsoft Excel dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Kemudian analisis setiap kandidat yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop dan Microsoft Excel dengan lama waktu pekerjaan 3 hari. Kemudian next 4.2.3 yaitu menentukan kandidat yang layak dipertimbangkan yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop Microsoft Excel dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari saja. Kemudian next 4.2.4 yaitu merumuskan rekomendasi kandidat sistem yang dilakukan oleh project manager. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop Microsoft Excel dan lama waktu pekerjaan 1 hari. Kemudian next dokumentasi hasil rekomendasi yang dilakukan oleh technical writer dengan laptop dan Google Drive dan lama waktunya cuma 1 hari. Kemudian next yaitu 4.3.1 persiapan analisis yang dilakukan oleh staf administrator, sistem analis, peralatannya yaitu laptop dan ATK dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Kemudian next 4.2 yaitu pembahasan aspek kelayakan yang dilakukan oleh project manager, business analis, dan sistem analis. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan proyektor dengan lama waktu 1 hari saja dan biaya perjalanan dinas berupa konsumsi.
Next, 4.4.1 yaitu rapat dengan calon pengguna dan penyedia jasa. Jadi, SDM-nya yaitu technical writer, staff administrator, sistem analis, dan peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan ATK. Dengan lama waktu 1 hari dan biaya perjalanan dinas yaitu berupa transportasi, konsumsi, dan ruang rapat. Next, 4.4.2 rapat dengan tim pengembang. SDM pelaksananya yaitu staf administrator, technical writer, sistem analis. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu laptop, proyektor ATK dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Next 4.34 eh maaf 4.4.3 yaitu finalisasi keputusan yang dilakukan oleh staf administrator dan project manager. Peralatan yang diperlukan yaitu hanya laptop dan lama waktu pekerjaan 1 hari saja. Kemudian next mengumpulkan seluruh dokumentasi hasil analisis keputusan yang dilakukan oleh technical writer dengan peralatan laptop, Microsoft Word, dan Microsoft Excel dengan lama waktu 2 hari. Kemudian next yaitu menyusun dokumen final yang dilakukan oleh technical writer, peralatannya yaitu laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel dengan lama waktu pekerjaan 1 hari. Next yaitu mengarsipkan dokumen keputusan yang dilakukan oleh staf administrator, peralatannya yaitu laptop dan Google Drive dengan lama waktu 1 hari. Kemudian masuk ke fase 5 yaitu desain. Jadi pada 5.1.1 mempelajari hasil analisis keputusan yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop, Microsoft Word, dan Microsoft Excel dengan lama waktu 4 hari. Kemudian next 5.1.2 dengan nama task benchmark aplikasi sejenis yang dilakukan oleh bisnis analis, technical writer, laptop dengan lama waktu pekerjaan 4 hari. Kemudian membuat rancangan desain diagram dekomposisi yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop dan software diagram seperti Draw.io dan Visio dengan lama waktu 5 hari. Kemudian membuat dokumentasi hasil desain diagram yang dilakukan oleh eh, technical writer. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu laptop, Microsoft Word dengan lama waktu 1 hari. Kemudian membuat rancangan DFD yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop dan software diagram berupa Draw.io dan Visio dengan lama waktu 4 hari. Kemudian next membuat dokumentasi hasil DFD yang dilakukan oleh technical writer dengan peralatan laptop dan Microsoft Word dengan lama waktu 1 hari. Kemudian membuat rancangan IRD yang dilakukan oleh sistem analis dan database administrator dengan peralatan laptop dan software database seperti MySQL, Workbench dengan lama waktu 3 hari. Kemudian membuat dokumentasi hasil IRD yaitu oleh technical writer, peralatan yang diperlukan laptop, Microsoft Word dengan lama waktu 1 hari. Kemudian membuat rancangan skema database yang dilakukan oleh sistem analis database administrator, peralatan yang diperlukan yaitu laptop, software diagram seperti Draw.io dan Visio dengan lama waktu 3 hari. Kemudian membuat dokumentasi hasil skema database. Kemudian 5.6.1 membuat rancangan physical data flow diagram atau PDFD yang dilakukan oleh sistem analis dengan peralatan laptop dan software diagram seperti Draw.io dan Workbench dengan lama waktu 3 hari. Kemudian membuat dokumentasinya. Next, membuat rancangan topologi jaringan yang dilakukan oleh network engineer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan software jaringan seperti Cisco Packet Tracer dengan lama waktu 3 hari. Kemudian kita membuat dokumentasi hasil topologinya. Next, 5.8.1 yaitu membuat rancangan UI UX yang dilakukan oleh UI UX designer dengan peralatan laptop dan software desain yaitu seperti Figma, Canva, dan Photoshop dengan lama waktu 10 hari. Next, membuat dokumentasi hasil desain UI-nya. Selanjutnya, eh,
kita mendokumentasikan seluruh kegiatan sebelumnya seperti dokumentasi DFD, IRD, database, PDFD, topologi jaringan, dan dokumentasi UI yang dilakukan oleh technical writer dengan peralatan laptop dan Microsoft Word dengan lama waktu setiap kegiatan yaitu 1 hari saja. Kemudian 5.10.1 yaitu mempelajari seluruh dokumentasi desain yang dilakukan oleh sistem analis, peralatan yang diperlukan laptop dan Microsoft Word dengan lama waktu 2 hari. Next, rapat final desain dengan tim dan stakeholder. SDM pelaksananya yaitu project manager, sistem analis, network engineer, database administrator, UI UX designer, sistem integrator, dan staff administrator. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, proyektor. Biaya operasionalnya yaitu konsumsi yang dilakukan selama 1 hari saja. Kemudian mendokumentasikan seluruh hasil akhir desain yang dilakukan oleh technical writer. Peralatannya yaitu laptop, Microsoft Word, dan Google Drive dengan lama waktu 1 hari saja. Kemudian next, fase 6 konstruksi. Jadi pada kode tax 6.1.1 yaitu review dokumentasi desain final yang dilakukan oleh manajer project dengan peralatan laptop dan Microsoft Word dengan lama waktu 2 hari. Next, coding UI yang dilakukan oleh programmer selama 17 hari dengan peralatan laptop dan software coding yaitu VS Code. Next, testing dan evaluasi UI yang dilakukan oleh tester, UI UX designer, dan programmer. Jadi peralatannya yaitu laptop dan software testing yaitu Postman dengan lama waktu 3 hari. Kemudian dokumentasi hasil UI-nya yang dilakukan oleh programmer, peralatannya yaitu laptop dan GitHub selama 1 hari. Kemudian next yaitu instalasi RDBMS yang dilakukan oleh database administrator. Jadi peralatannya yaitu laptop, MySQL, SAM, dan Laragon yang dilakukan selama 1 hari saja. Kemudian mengcoding database yang dilakukan oleh programmer dan database administrator selama 6 hari dengan peralatan laptop dan MySQL Workbench. Kemudian next yaitu testing dan evaluasi database yang dilakukan oleh tester, programmer, database administrator. Jadi peralatannya yaitu laptop dan MySQL Workbench selama 3 hari. Next, mengcoding proses yaitu modul autentikasi dan transaksi jasa yang dilakukan oleh programmer. Jadi peralatan yang diperlukan yaitu laptop, VS Code, PHP atau MySQL Workbench selama 15 hari. Kemudian testing dan evaluasi proses sistem yang dilakukan tester. Jadi peralatannya yang diperlukan yaitu laptop, software testing atau Postman dengan lama waktu 5 hari. Kemudian dokumentasi hasil coding yang dilakukan programmer, peralatannya yaitu laptop dan GitHub yang dilakukan selama 1 hari. Next, 6.5.1 yaitu integrasi UI, database, dan backend yang dilakukan oleh sistem integrator. Jadi peralatannya yaitu laptop, GitHub, dan VS Code selama 7 hari. Next, testing integrasi alur end-to-end yang dilakukan oleh tester dengan peralatan laptop, software testing, atau Postman dengan waktu 3 hari. Kemudian 6.5.3 yaitu dokumentasi hasil integrasi yang dilakukan sistem integrator. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan Microsoft Word selama 1 hari saja. Kemudian alpha testing yang dilakukan oleh tim internal yaitu SDM pelaksananya yaitu tester, staff administrator, peralatan yang diperlukan yaitu laptop, software testing Postman selama waktu 3 hari. Kemudian melakukan rapat evaluasi hasil testing dengan tim internal yang dilakukan oleh technical writer, staff administrator, manager project, dan tester. Peralatan yang diperlukan laptop, Zoom, Google Meet.
dengan lama waktu 1 hari. Kemudian next, dokumentasi coding yang dilakukan staf administrator. Peralatannya yaitu laptop, GitHub, Microsoft Word dengan lama waktu 3 hari. Next, dokumentasi hasil database yang dilakukan oleh staf administrator. Peralatan yang diperlukan laptop, GitHub, dan Microsoft Word dengan lama waktu 1 hari. Next, dokumentasi hasil integrasi yang dilakukan oleh technical writer dengan lama waktu 1 hari. Kemudian dokumentasi hasil testing yang dilakukan oleh technical writer dengan waktu 1 hari saja. Kemudian masuk ke fase 7 yaitu implementasi. Jadi pada 7.1.1 yaitu pengadaan domain yang dilakukan project manager, business analyst, dan administrasi keuangan. Yaitu peralatannya laptop, provider domain seperti Niaga Hoster dan ID Cloud Host dengan lama waktu pekerjaan 2 hari. Next, pengadaan hosting atau server yang dilakukan oleh sistem analis dan administrasi keuangan. Peralatan yang diperlukan laptop dan panel hosting atau server dengan lama waktu 2 hari. Kemudian next 7.1.3 yaitu konfigurasi awal server yang dilakukan oleh sistem administrator. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, SSH, cPanel atau panel hosting dengan lama waktu pekerjaan 4 hari. Kemudian 7.2.1 yaitu deploy backend. SDM pelaksananya yaitu web developer dan QA tester. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, VS Code, GitHub, hosting atau server dengan lama waktu 5 hari. Kemudian next 7.2.2 yaitu deploy front end. SDM-nya yaitu web developer dan QA tester. Peralatan yang diperlukan laptop, VS Code, GitHub, hosting atau server dengan lama waktu 5 hari. Kemudian next 7.2.3 yaitu integrasi payment gateway. Yang SDM-nya yaitu administrasi keuangan, web developer, dan QA tester dengan lama waktu 5 hari dan peralatan yaitu laptop dan API payment gateway yaitu seperti Midtrans dan Sendit. Next 7.3.1 yaitu migrasi data admin dan mitra. Yang pertama SDM-nya yaitu sistem administrator, peralatan yang diperlukan yaitu laptop, Excel, dan MySQL Workbench dengan lama waktu 3 hari. Kemudian next 7.3.2 yaitu setup layanan awal yang dilakukan oleh bisnis analis dan sistem administrator. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dengan lama waktu pekerjaan 2 hari. Next 7.4.1 yaitu beta testing oleh user dan mitra terbatas. SDM pelaksananya yaitu project manager, surveyor, QA tester, interviewer, technical writer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop dan recorder dengan lama waktu pekerjaannya yaitu 4 hari. Kemudian next, training admin yang dilakukan oleh technical writer dan trainer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, proyektor, dan Zoom dengan lama waktu kerjaan 3 hari. Kemudian next, training mitra jasa yang dilakukan oleh technical writer dan trainer. Peralatan yang diperlukan yaitu laptop, proyektor, dan Zoom dengan lama waktu pekerjaan 3 hari. Next, kemudian kode task 75.3 7.5.3 yaitu sosialisasi sistem dengan customer yang dilakukan oleh technical writer dan peralatan yang diperlukan yaitu laptop, PowerPoint atau Canva, dan brosur digital dengan lama waktu pekerjaan 3 hari saja. Next, 7.6.1 yaitu mengumpulkan semua catatan implementasi yang dilakukan oleh staf administrator dengan peralatan laptop dan Google Docs atau Microsoft Word dengan lama waktu pekerjaan 2 hari. Next, yaitu 7.6.2 yaitu menyusun laporan implementasi yang dilakukan oleh technical writer dengan peralatan laptop, Microsoft Word, Canva, atau PowerPoint dengan lama waktu 2 hari. Next, 7.6.3 yaitu review laporan yang dilakukan oleh project manager dengan peralatan laptop dan lama waktu pekerjaan hanya 1 hari. Kemudian yang terakhir yaitu 7.6.4 yaitu finalisasi laporan yang dilakukan project manager
Manager, Technical Writer dengan peralatan laptop Microsoft Word dengan lama waktu pekerjaan 2 hari. Kemudian berikut gambar organisasi dan tata kerja atau OTK. Jadi gambar ini menampilkan seluruh stakeholder atau SDM dari seluruh fase yang telah dilewati. Berikut eh, deskripsi tugas dari setiap stakeholder atau SDM pelaksana. Yang pertama yaitu Project Manager. Tugasnya yaitu memimpin, mengkoordinasi seluruh tahapan proyek dari investigasi hingga implementasi. Kemudian menetapkan timeline, alokasi sumber daya, dan prioritas kerja. Kemudian melakukan review dan validasi hasil analisis. Mengambil keputusan dalam analisis kelayakan sistem dan rekomendasi solusi. Kemudian memimpin rapat evaluasi hasil testing internal dan finalisasi laporan implementasi. Kemudian bisnis analis yaitu melakukan wawancara calon pengguna dan mitra jasa untuk mengidentifikasi kebutuhan awal, menyusun kategori layanan utama dan peluang bisnis, menganalisis masalah dari sisi pelanggan dan penyedia jasa, membantu membentuk aspek kelayakan bisnis dan alternatif sistem. Kemudian terlibat dalam setup awal layanan serta validasi kebutuhan pengguna di tahap implementasi. Kemudian sistem analis yaitu mengubah kebutuhan bisnis menjadi rancangan sistem yang logis dan fungsional, membuat DFD, IRD, PDFD, dan diagram topologi jaringan. Kemudian melakukan alternatif sistem dan rekomendasi teknis, membantu integrasi front-end, back-end, dan database, serta terlibat dalam konfigurasi hosting, server, dan implementasi teknis sistem. Kemudian database administrator, yaitu mendesain IRD dan skema database sistem, menginstalasi, mengkonfigurasi RDBMS, melakukan coding database dan uji integritas data, bekerja sama dengan programmer dan sistem analis dalam integrasi database, serta menyusun dokumentasi hasil pengelolaan database. Kemudian UI UX designer yaitu membuat rancangan desain antarmuka dan pengalaman pengguna, kemudian mengatur tampilan visual agar mudah digunakan oleh customer dan mitra, melakukan pengujian dan evaluasi hasil desain bersama tester dan programmer, serta menyediakan dokumentasi desain untuk tim konstruksi. Kemudian programmer atau web developer yaitu melakukan pengkodingan front-end, back-end, dan database. Kemudian mengimplementasikan modul autentikasi, transaksi, serta integrasi antar komponen sistem. Melakukan debugging dan testing di dasar hasil coding, mendokumentasikan kode dan hasil implementasi di GitHub, serta mendukung proses deploy ke hosting atau server. Kemudian tester QA atau Quality Assurance itu melakukan testing UI, proses sistem, database, dan integrasi end-to-end. Menggunakan tools seperti Postman untuk pengujian fungsi dan API. Melakukan alpha testing internal dan beta testing dengan user terbatas, serta menyusun laporan hasil uji coba dan rekomendasi perbaikan. Kemudian sistem integrator yaitu menggabungkan UI, backend, dan database menjadi satu sistem yang utuh, menguji konektivitas antar komponen sistem, menyusun dokumentasi hasil integrasi, dan memastikan semua modul berfungsi sinkron secara teknis sebelum implementasi. Kemudian technical writer yaitu menyusun dokumentasi di setiap fase, merekam hasil wawancara, rapat, dan testing ke dalam laporan tertulis, menyiapkan laporan akhir proyek dan file dokumentasi untuk arsip digital, kemudian membantu penyusunan materi training dan sosialisasi.
Kemudian network engineer, yaitu mendesain topologi jaringan, sistem menggunakan Cisco Packet Tracer, menentukan konfigurasi jaringan internal dan kebutuhan koneksi server, berkolaborasi dengan sistem administrator dalam tahap implementasi. Kemudian trainer, yaitu memberikan pelatihan kepada admin, mitra jasa, dan pelanggan terkait penggunaan sistem. Kemudian menyiapkan materi pelatihan penggunaan menggunakan PowerPoint atau Canva, memastikan peserta pelatihan memahami alur dan fungsi sistem, serta memberikan umpan balik hasil pelatihan kepada tim pengembang. Kemudian surveyor, yaitu melakukan observasi proses manual, pemesanan jasa di lapangan, mengumpulkan data aktual terkait perilaku pelanggan dan mitra, memberikan masukan faktual untuk perbaikan kebutuhan sistem, serta mendokumentasikan hasil survei untuk dianalisis oleh bisnis atau sistem analis. Kemudian yang terakhir interviewer, yaitu melakukan wawancara kepada calon pengguna dan mitra jasa, menyusun pertanyaan, mencatat jawaban, dan merekam data lapangan. Kemudian bekerja sama dengan bisnis analis dan technical writer untuk mengumpulkan data, serta memberikan laporan hasil wawancara untuk tahap analisis masalah dan kebutuhan. Eh, Segitu saja yang dapat saya sampaikan terkait sistem pengembangan jasa bantuan berbasis website. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.